Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan orang tua kita, ayahanda kita, Buya Kiai Haji Satar Saleh selaku presiden atau pendiri dari Pondok Pesantren Kiai Haji Satar Saleh, dan yang kami hormati ketua yayasan maupun yang kami hormati juga ketua pengajar Pondok Pesantren Kiai Haji Satar Saleh beserta seluruh para pengajar yang hadir, yang kami hormati Sekcam Renah Pembarap, dan juga yang kami hormati KUA Kecamatan Renah Pembarap, dan juga hadir ini Pak Rektor Stai Bangko ya, Stai Bangko ya, yang hadir ya. Ya, Sekolah Tinggi Institut sekarang ya. Oh, dulu di Sekolah Tinggi, sekarang Institut. Baik, Pak Rektor juga ada yang pimpinan pondok pesantren lainnya yang hadir, Pak Biwakas, serta yang kami hormati para kepala desa yang hadir, yang tidak kami sebut satu persatu, khusus Ahlul Bait Kepala Desa Medan, dan juga yang kami hormati para orang tua dari santri-santri yang ada di pondok pesantren Kiai Haji Satar Saleh ini, serta wisudawan, wisudawati yang hari ini sama-sama kita saksikan tadi dengan segala kemampuannya, penampilannya. Sebelum saya menyampaikan, izinkanlah ini Pak Buya, mohon izin Pak Bupati Merangin, Pak Haji Muhammad Syukur, hari ini juga ada acara yang sama, tapi di Talangkawu. Jadi ada wisuda di Talangkawu, sekolah Islam Tinggi Permata Hati, sama-sama juga hari ini sama acaranya. Dan juga ini hadir juga Pak Sahrial, mantan camat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa hadir di acara wisuda pada pagi hari ini. Dan juga selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tentunya yang tidak kami sebut satu persatu, Kecik Sakti Gedang Petuah ya. Kecik Benamo Gedang Begelar, hadirin yang berbahagia. Saya merasa bangga terutama dengan pondok pesantren ini, karena pondok pesantren ini tidak hanya membawa nama Merangin, tapi sudah membawa nama Provinsi Jambi. Bahkan tentunya semua itu sudah memahami, terutama dengan ayahanda kami, itu dari pengembangan dari zaman dulu Gubernur Pak Abdul Rahman, sebelumnya mungkin Mas Kun Sofwan, Abdul Rahman Sayuti, kemudian Zulkifli Nurdin, dan sampai sekarang Pak Al Haris. Ini adalah merupakan kebanggaan dan aset bagi pemerintah Kabupaten Merangin yang terus dan harus terus dipelihara dan dilestarikan dan sampai ke anak cucu kita. Nah, tentunya ini juga harus sama-sama kita bersinergi untuk memberikan support dan dorongan. Saya berpesan dulu sebelumnya, tadi sudah adinda kami tadi, ketua pengajar atau ketua pondok pesantren sudah menyampaikan, dan ada kesempatan bagi adik-adik khusus ini ya, hafiz Quran itu di lain tempat juga. Ini dalam waktu dekat ada penerimaan tenaga TNI. Nah, ini Pak Hukmi ada di belakang yang mantan TNI, kepala desa.
Kemarin saya baru berbicara dengan Dandim Pak Letnan Kolonel Suyono. Beliau sedang bersama saya, insya Allah kalau tidak hari Senin atau Selasa, mencari tanah atau pinjam tanah pemerintah daerah kurang lebih 5 hektar. Yang itu tujuannya untuk pendirian batalion yang nanti kita akan menerima. Tanggalnya saya tidak tahu pasti, tapi sekitar bulan Juni atau Juli ya Pak Umi. Juli itu menerima, terutama nanti saya yakin kalau Hafiz ini sangat mudah bagi adik-adik sekalian. Nah juga di samping itu saya berpesan, di samping menjaga, melestarikan, mengembangkan apa yang sudah didapat di pondok pesantren ini. Karena nantinya pemerintah Kabupaten Merangin juga punya program bahwa di kecamatan-kecamatan itu akan didirikan sekolah khususnya untuk pengembangan bahasa Inggris. Dan juga nanti tentu adik-adik saya lihat ini bukan hanya bahasa Arab yang dikuasai, tapi juga bahasa Inggris. Oleh karena itu ini sebuah kesempatan, dan juga bagi apalagi ini yang hari ini diwisuda 7 orang ya, tentu yang laki-laki kembali ke rumahnya itu minimal jadi imam masjid. Syukur bisa dikembangkan untuk mengajar dan melanjutkan pendidikan, karena ini baru madrasah aliyah ya yang diperoleh ijazah hari ini. Oleh karena itu ada penawaran tadi dari Pak Rektor untuk melanjutkan ke bidang ke-1. Ini kesempatan, dan kembangkanlah di tempat masing-masing. Nah kemudian juga selain itu tadi menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak pengajar pimpinan pondok pesantren, bahwa hari ini sampaikan memang keluhan tadi jalan. Saya juga agak mengalami kesulitan, walaupun saya masuk tadi dari Simpang Merkeh ya. Nah, apalagi ini belum tahu, saya rencana saya mau keluar lewat Medan lewat Batang Sungai. Nah, ini saya sedikit cerita. Sebetulnya ini sudah menjadi program. Nah, kalau sebetulnya ini memang bahasanya sudah bisa diduga. Program semua yang terkait dengan pembangunan fisik di Kabupaten Merangin, bukan hanya Kabupaten Merangin, tapi Provinsi Jambi dan Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia. Itu sementara waktu ditarik ke pusat dananya. Jadi anggaran di Dinas PU sampai dengan hari ini itu 0. Kemudian juga pekerjaan yang terkait dengan fisik sampai hari ini belum ada satupun yang ditender, bahkan jangankan dilaksanakan, ditender saja belum ada, yang daftar juga belum ada. Itu kemarin 2 hari yang lalu saya cek ke ketua pelelang ya, jadi ada kepala bagian yang menjadi lelang seluruh proyek di Kabupaten Merangin, belum ada satupun. Dan kemudian pemerintah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia itu diperintah untuk mengadakan efisiensi pemotongan anggaran perjalanan dinas bagi seluruh kepala dinas sampai ke kecamatan. Itu 50%, 20%-nya lagi untuk biaya makan, minum, dan biaya alat tulis kantor atau ATK. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia. Namun kita yakin bahwa nanti tentu uang itu akan kembali, hanya bulannya yang belum tahu pasti kapan kembalinya. Dan bentuknya seperti apa, itu nanti akan kita pelajari bersama instruksi dari Presiden ini. Karena Presiden pun juga punya
nawacita yang harus disukseskan di seluruh Indonesia, dan sinergi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Dan yakin itu nanti tadi yang kalau tidak penuh ke atas penuh ke bawah, nah minimal rapat beton tadi saya sudah ada, jangan sopir sama ajudan saya tadi sudah memperkirakan ini rapat beton. Kalau yang pendakian itu kurang lebih ya sekitar 5 km yang agak ada tadi becek sekali kan. Nah mudah-mudahan pengembalian dari pemerintah pusat nanti sudah bisa kita laksanakan pada bulan Juni atau bulan Juli, dan semua visi misi bupati wakil bupati yang baru satu pun belum ada yang bisa dilaksanakan kecuali penertiban di Kota Bangko yang itu menjadi kota kita yang tentunya harus sebuah kota itu harus representatif. Namun usulan-usulan untuk ke pemerintah pusat sudah kita lakukan, termasuk merubah jalur 3 menjadi jalur 2 yang itu bisa intinya adalah untuk meningkatkan ekonomi khususnya di kecamatan atau di Kota Bangko. Nah ini yang menjadi prioritas, dan insya Allah nanti semuanya akan kita sampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Merangin program-program yang akan dilaksanakan untuk 2025 ini. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan dipahami, karena memang terkait dengan APBD ini kalau ya pada umumnya itu yang pernah masyarakat pada umumnya itu sulit untuk memahami, tapi saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini bisa memahaminya. Itu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kemudian kami ucapkan selamat pada wisuda dan wisudawati yang ke-7 tahfiz Quran Pondok Pesantren Yai Haji Satar Saleh pada hari ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, Allahumma fiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hermanto, SQ